Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk berbahagia. Puji syukur kita panjatkan ketuhanan yang Maha Esa serta salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Yunita Putri Firdaus dari kelas 03 Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan laporan hasil observasi saya dapatkan. Pertama, saya menjelaskan apa sih laporan hasil observasi itu. Laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek dan situasi. Setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Dan apa sih itu tujuan dari laporan hasil observasi? Yang pertama, melatih mahasiswa untuk berkomunikasi dan beradaptasi secara profesional di dunia kerja. Kedua, menambah dan mengembangkan ilmu dasar mahasiswa sebagai bidangnya. Ketiga, menjalin kerjasama yang baik antara kuliah dengan dunia industri maupun dunia usaha. Langsung saja kita masuk pembahasan yang saya dapatkan di tempat usaha dengan nama toko CV Mawaddah. Nah, sejarah CV Mawaddah ini berdiri pada tanggal 1998 dengan nama Mawaddah Bordir dan Tailor. Namun pada tanggal 2011 mengganti nama perusahaan sebagai CV Mawaddah yang beralamat Jalan Sultan Alauddin Lorong Al-Azhar nomor 77 dan mempunyai fasilitas seperti mesin jahit, Yanom, mesin jahit tipikal, mesin obras, meja gunting, dan setrika uap. Sistematika kerja. Sistematika kerja adalah serangkaian aktivitas yang dipadukan untuk menghasilkan suatu benda atau jasa yang menghasilkan kepuasan pelanggan atau keuntungan perusahaan. Sistematika kerja seperti mendesain busana, menyediakan bahan, membuat pola, menggunting kain, proses menjahit, finishing, dan pressing. Adapun struktur organisasi CV Mawaddah yaitu Haji Muhammad Yasir Sumega sebagai direktur dan Nurkaya sebagai wakil dan Muhammad Yusuf Khairuddin sebagai administrasi, Hasna Rosmini dan Arnianti sebagai produksi. Adapun misi dan misi di CV Mawaddah yaitu visinya membantu konsumen dalam hal penampilan salah satu pakaian dan memberikan mutu yang baik serta harga terjangkau. Misi memberikan pelanggan kepuasan tertinggi dari segi kualitas, mutu, dan ketepatan waktu. Pengerjaan pesanan. Kesesuaian teori yang saya dapatkan di tempat industri ada kelemahan dan sebagai ancaman di dalamnya, yaitu kelemahannya yang pertama mendapatkan pendapatan tidak tetap. Jika memang tidak memiliki pasar atau memiliki orderan tetap, dikatakan usaha ini memang naik turun. Hal ini didasarkan pada banyaknya orderan jasa jahit akan naik atau ramai apabila menyangkut suatu momen misalnya hari Kartini. Pada saat lebaran juga begitu, mungkin pada hari-hari ini penjahit akan sibuk dengan banjir orderan. Di luar momen tersebut, seringkali orderan cukup sepi, sehingga hal ini akan berhubung dengan banyaknya penghasilan penjahit. Yang kedua, mulai ditinggalkan skill yang memiliki oleh penjahit berbakat sebagai pendapat membuat sebagai ragam model baju, akan tetapi kurang metode produksi yang dilakukan kurang sehingga berdampak pada jumlah orderan. Penjahit di kota kecil sebenarnya memiliki skill yang bagus, akan tetapi mungkin kurang dukungan teknologi. Yang ketiga,
kurang berkembang. Mulai meninggalkan jasa jahit karena dunia sekarang beralih ke hal yang serba cepat. Saat kita menggunakan jasa jahit, biasanya waktunya cukup lumayan lama. Orang lebih suka langsung membeli karena berbagai pilihan ukuran. Harga pesanan dijahit dengan beli hampir sama sehingga membuat usaha ini semakin sepi langganan. Dan yang menjadi ancaman adalah yang pertama, bersaing dengan bergerak di bisnis yang sama semakin banyak. Kedua, harga yang ditawarkan pesaing lebih terjangkau. Ketiga, biaya bahan produksi meningkat. Keempat, regulasi yang memberatkan. Kelima, kebutuhan dan keinginan masyarakat yang berubah. Menurut saya, mengubah kelemahan usaha menjadi peluang itu dengan cara melakukan sebenarnya usaha menjahit ini mirip-mirip dengan pelaku desainer. Bedanya mungkin hanya pada nama dan teknis usahanya saja. Inovasi menjadi hal yang perlu dilakukan untuk yang ingin usaha menjahit. Tidak harus berlokasi di kota-kota besar, wilayah desa pun melakukan inovasi bisa meningkatkan peminat dan pemasukan. Kedua, menambah digital marketing. Tidak ada salahnya untuk mencoba pada ranah digital. Memasarkan hasil jahitan ke sosial media bisa menjadi solusi akan kelemahan dan resiko usaha jahit. Jangkauan target pasar yang luas memungkinkan untuk berpeluang besar dalam mencari pelanggan, meski biasa menjadi ide untuk bisa mendapatkan pelanggan pada lintasan usia dan daerah. Yang ketiga, jual beli di platform online. Salah satu cara mengembangkan usaha jahit adalah mendaftarkan usaha pada platform jual beli online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Banyak orang yang mengakses media tersebut karena sangat praktis. Keuntungan yang didapatkan pun cukup banyak. Bisnis online bisa bekerja dari rumah ke rumah tanpa harus mengantar pesanan produk ke jual luar rumah. Keempat, bekerja sama dengan perusahaan lain. Pada perusahaan diperlukan pembuatan seragam atau baju kerja. Kita bisa memanfaatkan manfaat ini dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan sekitar. Bisa menaikkan pemasukan dan menambahkan jangkauan pelanggan. Kelima, memaksimalkan lingkungan yang ada untuk tahap awal. Bisa memaksimalkan peluang dari lingkungan sekitar rumah. Targetnya adalah para tetangga yang ingin melakukan perbaikan pada pakaiannya. Meminta itu karena terlalu besar atau sekedar menambahkan kancing di lengannya, meskipun dengan upah yang minim. Tetapi pelanggan bisa loyal dan terus berlangganan meski kadang ada peran harga. Jangan jadikan itu sebagai hambatan. Jadikan kualitas jahit sebagai hal yang utama. Sebelum saya mengakhiri hasil laporan observasi saya, akan menyimpulkan bahwa setiap bisnis apapun termasuk usaha konveksi pasti ada resiko dan kendala yang menyertai. Tidak ada yang berjalan mulus jika kita ingin sukses. Meskipun terdapat kelemahan pada usaha menjahit, tetapi itu bukankah menjadi hambatan jika mampu mengatasinya. Itulah tadi sekian hasil laporan observasi saya. Terima kasih telah menonton video kali ini, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.